tarian cinta inilah yang kemudian dikembangkan oleh seorang Syekh Jalaluddin Rumi radhiyallahu ta'ala anhu menjadi tarian sufi, tarian cinta. Saya katakan kenapa muter, kok mubeng-mubeng kayak kiai, muter-muter ngawur Bu, ini tawaf. Tari sufi itu tari tawaf, apa? Tawaf, makanya putarannya nggak boleh ngawur dari kanan ke kiri. Hadirin sekalian, perlu diketahui sebagaimana dikatakan oleh Profesor An-Nasr, mengatakan bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Antum cek aja tokoh sentralnya tasawuf, ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Siapa yang pertama kali menggulirkan ilmu laduni? Hisham bin Hakam fil filosofi Syiah. Ya. Siapa Ar-Rumi? Syiah Persia. Siapa sekarang Samsuddin At-Tibrizi? Syiah Persia. Semua tokoh, bahkan Ibnu Arabi juga Syiah. Siapa? Syiah Persia. Semuanya. Makanya dan Profesor An-Nasr ini seorang pakar peneliti aja, bukan ulama. Dia mengatakan dari penelitian itu bahwa bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Dan antum cek kalau nggak percaya, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh tasawuf selalu punya hubungan dengan Syiah. Nah, hadirin sekalian, ritual menuju tasawuf itu ada dua metode. Ada tasawuf filsafat, itu membuat suatu teori atas ke bawah. Makanya lahirlah teologi-teologi tasawuf seperti Ibnu Arabi Al-Halash, itu falsafi. Jadi Allah itu dimanusiakan, istilahnya memanusiakan Allah, memakhlukkan Khalik. Kalau sekarang tasawuf tarekat dari bawah ke atas, berarti di sini mengkholikkan makhluk, menganggap makhluk itu seperti Khalik. Makanya diri sekalian, kesesat dua-duanya ini tidak benar. Menyerupakan makhluk dengan Khalik juga nggak benar, menyerupakan Khalik dengan makhluk juga nggak benar. Sekarang kalau menyerupakan makhluk dengan Khalik, ini kerjaannya tasawuf tarekat, sehingga tokoh-tokoh tarekatnya dianggapnya bak Khalik Allah, bisa mendatangkan rizki, bisa dimintai macam-macam, mati pun masih dianggap bisa memberi rizki kok. Yang lebih hebat lagi, ketika hidup nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja nggak bisa, mati malah hebat. Nah itu kan, itu nggak ada kalau nggak di tasawuf. Karena dianggap sosok gurunya, panutannya, syekhnya adalah mirip Allah, dimintai, didoain. Pak, ujung-ujungnya siapa? Syiah kan? Karena yang punya teori imamnya itu maksum, ya enggak? Cuman di sini istilahnya aja yang beda. Kalau syekh-syekh tarekat itu dianggapnya memiliki suatu kedekatan khusus dengan Allah, dengan istilah-istilah yang mungkin tidak maksum tapi hampir mirip, yang akhirnya jatuhnya sama-sama kultus. Dengan demikian muncullah berbagai macam anggapan manusia itu bisa begini, didatangin, dimintai sesuatu. Bahkan ada yang nak datang umpamanya ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, assalamualaikum dir, kue datang dir dari Pacitan, mau nyalon lurah dir, tolong dir, saya mudah-mudahan dir kabulkan untuk jadi lurah. Nanti kalau udah kabul dir, kue datang lagi nyembelih 5 kambing nadar. Atau datang bukan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini orang soleh, sehingga namanya baik, ketemu baik wajar. Datang, assalamualaikum dir, lo kan baik dir, Allah itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Saya ini makhluk kotor dir, sehingga nggak mampu langsung bisa mendekat kepada yang maha baik, maha bersih.
Makanya saya jadikan kamu sebagai perantara dir untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Akhirnya disuruh minta sama Allah, tolong dir mintakan sama Tuhan dir supaya saya jadi lurah. Salam ya dir sama Allah. Masya Allah, Allah dikirimin salam. Masya Allah, lucu orang. Bahkan pernah ada jamaah umroh saking awamnya ngirim surat suruh meletakkan di bawah itu batu Jabal Rahmah. Saya tanya, Bu, untuk apa nih Bu? Iya Pak, biar akor tentrem, ini titipan Pak dari adik saya. Bu, ini kalau saya letakin di sini malah cerai loh. Wow, takut dia. Itu saya buka akhirnya kan kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah dikirimin surat, Pak. Ya Allah, udah. Waduh, kalau sekarang Rasulullah dikirimin surat banyak kepada yang terhormat Rasulullah di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla bla bla, di permintaan dan nanti tanda tangan TTD, terus kemudian kasih foto, kasih KTP. Udah. Oh itu kalau habis haji cerita sama orang kampungnya, alhamdulillah Pak, saya sudah ngirim surat KTP lengkap. Sak foto-foto ini harus nyampe ke Rasulullah. Nyampe apa Pak? Nyampe karungnya office boy ya, masjid gitu. Aneh-aneh aja seperti itu. Ya Allah, udah. Dan saya itu sering mendapatin, termasuk di mimbarnya Rasulullah, di tempat sholat imamnya Rasulullah itu ada kartu nama. Ya ada kartu nama, dilenting sama foto, diletakin di situ. Ini semuanya adalah semua awalnya kehilangan tauhid, awalnya kehilangan akidah, awalnya kehilangan tawakal kepada Allah, kalah sama burung yang Rasulullah umpamakan seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Burung pernah enggak ke kuburan keramatan? Itu rezekinya yo lancar itu Pak. Anak yo kenyang-kenyang. Yo manak piro yo warak. Itu enggak pernah ke kuburan keramatan itu. Tanyain sama burung gentilang itu. Sampean pernah ziarah ke makamnya itu? Enggak pernah. Loh kita kok kalah. Burung padahal cuman patok menceker saya. Kita karena kita itu lemah akidah kita. Wallahi Pak. Sekarang makhluk yang ada di kuburan seandainya baik untuk dirinya nggak nular kok. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Kecuali ada di sana efek-efek, dampak-dampak usaha orang lain yang nyampe, itu pun bidalil seperti doa, istighfar. Selain tanpa dalil nggak bisa kita gampang menghubungkan kalau ini orang baik berarti otomatis nggak bisa. Wallahu a'lam.